Halo Sobat Matematika, ketemu lagi dengan Bu Umi di Kampung Matematika. Di sini, soal yang terlihat sulit akan kita ubah menjadi mudah. Jadi siapkan dulu buku catatanmu, fokus, dan mari kita pecahkan soal bersama. Hari ini kita akan membahas soal TKA Matematika Wajib untuk SMA. Bu Silma adalah seorang perangkai bunga yang disusun dalam buket bunga. Di tokonya, ia memiliki bunga mawar, lili, dan anyelir. Harga buket ditentukan dari total harga bunga yang digunakan dalam buket tersebut. Adapun 3 jenis buket yang biasa ia siapkan dengan komposisi ketiga bunga beserta harga per buketnya diberikan pada gambar berikut. Bunga mawar, bunga lili, dan bunga anyelir. Di sini ada 3 tipe buket. Yang pertama harga 85.000, 70.000, dan harga 75.000. Bila seorang ingin membeli buket dengan tipe C namun ingin menambahkan 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir dengan harga satuan, maka total harga yang harus dibayar pembeli tersebut adalah. Jadi dalam menyelesaikan soal ini kita harus menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama di sini diketahui bunga mawar saya simbolkan dengan M, bunga lili saya simbolkan dengan L, dan bunga anyelir saya simbolkan dengan A. Untuk isi buket tipe A di sini berarti jadi 2M plus 3L plus 1A. Ya, 2 mawar, 3 lili, dan 1 anyelir. Untuk buket tipe B di sini terdiri dari 1 mawar, 2 lili, dan 2 anyelir, 1M plus 2L plus 2A. Untuk buket tipe C, isinya 3 mawar, 1 lili, dan 1 anyelir, 3M plus 1L plus 1A. Nah, untuk cara menyelesaikannya, kita bisa menggunakan cara eliminasi. Masih ingat ya, eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel. Kita eliminasi dulu paket A dan paket B. Untuk paket A-nya 2M plus 3L plus 1A sama dengan 85.000. Kemudian untuk paket B-nya 1M plus 2L plus 2A sama dengan 70.000. Di sini saya ingin menghilangkan salah satu variabelnya. Yang saya ingin hilangkan di sini adalah variabel M. Untuk kalian yang mau nyoba bebas, mau L, mau A, mau M yang dihilangkan terserah. Bebas. Di sini saya mau menghilangkan M. Agar hilang salah satunya ini saya kalikan 2. Yang bawah dikalikan 2, yang atas dikalikan 1. Saya tulis kembali di bawahnya sini. Jadi 2M ditambah 3L ditambah 1A sama dengan 85.000. Untuk yang bawah dikali 2 jadi 2M plus 4L plus 4A sama dengan 70 kali 2 140.000. Nah, kita pakai cara eliminasi dengan cara pengurangan. Pengurangan yang mana? Variabel M. 2M kurangi 2M habis ya. Tinggal 3L dikurangi 4L sama dengan min L. 1A dikurangi 4A sama dengan min 3A. 85.000 dikurangi 140.000 adalah min 55.000. Nah, ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita eliminasi lagi paket B dan C. Sebenarnya eliminasi ini tidak ada patokan ya, kita bebas. Nah, ini saya mau eliminasi B dan C. B-nya 1M plus 2L plus 2A sama dengan 70.000. Dan C-nya 3M plus 1L plus 1A sama dengan 75.000. Di sini sama, yang saya eliminasi adalah yang M. Dengan cara apa? Kita samakan dulu. Yang atas saya kalikan 3, yang bawah saya kalikan 1. Saya tulis kembali seperti yang tadi, sama dengan 3M ditambah 6L ditambah 6A sama dengan 210.000. Di bawahnya, karena dikali 1 berarti tetap 3M ditambah 1L
ditambah 1A sama dengan 75.000. Kemudian kita eliminasi dengan cara apa? Dikurangi. Nah, 3M kurangi 3M habis. 6L dikurangi 1L sama dengan 5L. 6A dikurangi 1A sama dengan 5A. Dan 210 dikurangi 75.000, sisanya 135.000. Nah, ini sebagai persamaan 2 ya. Ini sebagai persamaan 2. Selanjutnya kita eliminasi kembali. Min L dikurangi 3A sama dengan negatif 55.000 dikurangi 5L plus 5A sama dengan 135.000. Nah, karena atas dan bawah nggak ada yang sama, jadi kita samakan dulu salah satu variabelnya. Yang atas saya kalikan 5, yang bawah saya kalikan 1. Saya tulis kembali, min 5L min 15A sama dengan negatif 55.000 dikali 5 hasilnya negatif 275.000. Yang bawah 5L ditambah 5A sama dengan 135. Nah, kemudian kita eliminasi ya. Karena yang atas min, yang bawah plus, eliminasinya pakai plus. Jadi negatif 15A ditambah 5 hasilnya negatif 10A. Min 275 dikurangi 135 sisanya 140. A-nya ketemu 140 dibagi 10 hasilnya 14.000. Nah, ini A-nya ketemu 14.000. Kemudian untuk mencari variabel yang lainnya bisa kita substitusikan A yang sudah diketahui ini. Nah, ini saya substitusikan ke persamaan 1 ya. Bebas, mau persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh. Kalau saya 1 aja, nggak apa-apa. Min L, min 3A, sama dengan negatif 55.000. Min L dikurangi 3 kali 14.000. Sama dengan negatif 55.000. Min L negatif 3 kali 14.000 yaitu 22.000 ya. Nah, ini nanti dipindah ke ruas sebelah kanan, jadinya sama dengan negatif 55.000. Min tadi min kemudian pindah jadi plus 42.000. Min L sama dengan negatif 13.000. Karena di sebelah kanan ada min, sebelah kiri ada min, minnya kita coret aja, sisanya L sama dengan 13.000. Oke, selanjutnya ini saya simpen ya. Kita udah punya A atau anyelir, sama kita punya L yaitu bunga lili. Nah, selanjutnya bisa kita hitung deh harga bunganya. Yang tadi ada seorang yang ingin membeli bunga tipe C. Bunga tipe C ditambah 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir. Tipe C-nya harganya tadi berapa? 75.000 ya. Buket tipe C-nya ini. Saya tulis di sini 75.000 ditambah 2L. L-nya tadi berapa? 13.000 ya. 13.000. Kemudian ditambah 1 kali A. A-nya berapa? 14.000. Sehingga totalnya sama dengan 75.000 ditambah 2 kali 13.000, 26.000 ditambah 1 kali 14.000, 14.000. Nah, ini di total semua 26 tambah 14 itu 40, 75 tambah 40 115. Jadi hasilnya ini ya 115.000. Oke, next soal selanjutnya. Ini juga soal TKA matematika wajib ya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pasangan sudut manakah yang membentuk sudut 180 derajat? Klik pada setiap jawaban benar. Jawaban benar boleh lebih dari 1. Nah, coba kita perhatikan. Ini adalah sebuah gambar
segitiga yang berpelurus. Ini saya kasih warna ya untuk agar kita lebih paham. Nah, ini gambar segitiga dan ada sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu sudut besarnya 180, dilurus. Itu totalnya 180. Nah, di sini kalau dia membentuk garis lurus, maka otomatis sudutnya 180. FE, BD ini 180 ya. Ini saya ganti warna lagi. Nah, kalau bawah nyamping ED, FB ini juga sudut berpelurus. Total sudutnya 180. Nah, di sini ada C. C ini sama kayak F. Jadi kalau digabungkan C sama B ini sama kayak F sama B gitu loh ya. Itu kan arahnya sama. Nah, sekarang coba kita cek satu-satu. Untuk sudut A sama sudut B. Sudut A sama sudut B di sini nggak nyambung ya, nggak nyambung sama sekali. Kalau di total pun itu nggak ada 180. Berarti ini bukan jawabannya. Kemudian sudut A dan sudut E, sudut A sama sudut E. Nah, ini juga beda jauh ya, nggak ada hubungannya. Berarti bukan. Sudut B sama sudut C, sudut B sama C. Nah, tadi saya bilang C itu sama kayak F ya. Berarti besarnya sama. Berarti ini jawabannya. Sudut B sama sudut D itu berpelurus. Sudut E sama sudut C. E sama C. C tadi sama kayak F ya. Jadi kayak sama F sama E gitu. Nah, ini juga masuk. Gampang banget ya. Intinya sudut 180 itu yang lurus. Atau kalau misalkan segitiga, itu total dalamnya segitiga itu 180. Kayak gitu. Soal berikutnya, ini juga soal TKA Matematika Wajib nomor sekian. Nah, kalau kalian mau pembahasan soal-soal TKA lainnya, bisa ke video yang sudah saya masukkan ke dalam playlist. Nah, ini soalnya Zara ingin menata kembali kamarnya dengan menambahkan papan jadwal di dinding. Papan jadwal tidak diletakkan pada dinding yang sejajar dengan rak buku gantung. Posisi rak buku gantung dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, raknya di samping ya, di samping tembok. Berdasarkan posisi yang diinginkan, pada dinding manakah papan jadwal akan diletakkan? Klik pada setiap jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu boleh. Rak dindingnya ini ada di dinding CDGH ya, CDGH. Berarti kita nggak boleh naruh papan jadwalnya di CDGH. Nah, ini pilihannya ada CDHG, berarti nggak masuk ya. Berarti ini nggak masuk, nggak boleh. Soalnya ini ada rak dindingnya. Kemudian BCGF, BCGF. Jadi dinding yang ada TV-nya boleh nggak? Boleh. Karena ini tidak sejajar dan tidak ada gantungan rak gantungnya. ABFE, ABFE. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia itu sejajar dengan rak gantungnya. BCFA, BCFA. Lah, ini malah nggak nyambung ya. BCFA, BC-nya kan sebelah sini, sebelah TV. FA-nya itu, FA itu diagonal sisi. Nah, beda ya. Beda part. Oke, ini juga nggak boleh. Selanjutnya ADHE. ADHE berarti sisi yang ada jendelanya, boleh nggak kira-kira? Boleh, karena di situ tidak ada rak gantung sama tidak sejajar dengan rak buku gantungnya. Oke, berarti jawabannya ada dua ya, BCGF dan ADHE. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Umi. Ingat, soal rumit jadi sederhana, soal sulit jadi mudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.